Halo guys, selamat datang di Repot Rupiah. Setiap jam informasinya berubah. Sebelumnya yang katanya tarif mau ditunda itu katanya fake news. Tapi ternyata beneran, bukan fake news. Emang ditunda 90 hari. Pasar keuangan jadi sangat volatil, sempat pump, dump, pump lagi. Ini saya recordnya kemarin. Itu video pas lagi pump. Nggak tahu pas kalian tonton di hari sekarang itu harga Bitcoin berapa. Tapi intinya saya cuma mau ngasih rekap gonjang-ganjing dunia gimana, apakah bener tatanan dunia itu sedang berubah, dan ekspektasi yang kalian perlu pertimbangkan sebagai investor aset apapun, itu wajib kalian tonton sampai akhir. Let's go. Oke guys, jadi dua ekonomi terbesar dan terpenting di dunia berantem. Cina itu negara yang kreditur, bisa dibilang dia mengendalikan mayoritas produksi manufaktur dunia. Kalau AS itu negara debiturnya, dia yang mengendalikan uang dan aset cadangan global. Maksudnya USD sama Treasury. Nah, sikon ini berbahaya, jadi kita waspada mengambil keputusan dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari yield Treasury AS yang 10 tahun aja nih ya, gerakan ini kayak pasar negara kecil yang masih negara berkembang, bukan negara maju kayak AS. Aset dasar sistem keuangan, aset cadangan global harusnya nggak bergerak kayak gini. Pas waktu Liberation Day, ya naik terus sampai ke 4,2%. Pas pertama kali di bidding awal tuh di 3,8%. Pas retaliate tarif, ya timbal balik balas antar negara lain, terus ada koreksi, tuh sampai 4,3 sampai 4,5%. Sekarang 4,3%. Jadi kenapa? Ada yang bilang alasannya mungkin Cina atau pemerintah lain dumping pada jualan Treasury AS yang mereka punya. Dan mungkin kalau kata Matt Levin itu ada peristiwa deleverage, jadi ada yang terpaksa jual, mungkin hedge fund ada yang rungkap, dan mungkin hilang kepercayaan terhadap pemerintah AS. Nah, semuanya turun, dolar, minyak, obligasi, saham, kredit, ini sangat buruk untuk pasar properti, apalagi yang real estate. Kalau di Amerika Serikat makanya ada yang nyebut soal housing market, risikonya. Nah, Amerika Serikat tuh mengubah penuh sistem dagang, moneter, keuangan global. Perubahan ini sekali dalam 100 tahun guys. Prosesnya volatil, kacau, dan memakan waktu lama sekali. Ketakutan resesi muncul lagi sekarang. Kalau inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, unemployment tinggi, itu kombinasi yang bisa dibilang stagflasi. Kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, itu video yang kemarin udah dibuat sama BUD tentang kripto dan pasar keuangan, dampaknya ya Donald Trump, Xi Jinping, terus ada hubungannya sama Fed, Jerome Powell. Jadi kalau misalkan kalian sudah nonton itu, mungkin banyak orang berpikir kalau sebelumnya ya Amerika Serikat itu menyubsidi dunia, padahal sebaliknya. Ada yang bikin artikel, Ben Han namanya, dia bilang katanya justru seluruh dunia yang menyubsidi gaya hidup Amerika. Jadi namanya Pax Americana. Nah, itu hampir 80 tahun Amerika Serikat memberi keamanan, buka jalur dagang, kasih dolarnya stabil demi pengaruh global. Nah, jadi Amerika Serikat itu yang menikmati privilege-nya, biaya pinjaman murah, defisit dagang sama negara-negara lain, dan banyak. Nah, sekarang Amerika Serikat berbalik, minta pajak yang nggak sesuai sama hitungan matematika. Beberapa analis bilang, ya kan, dari tarif persenan yang mereka tetapkan. Jadi negara lain mulai bersekongkol, mungkin pengen hindari drama aja deh, ya udah jauhi AS, kita bikin kesepakatan dagang sendiri negara-negara. Kayak misalkan kemarin ada yang bikin meme antara Korea, Cina, Jepang aja biasanya saling membenci, ada percakapan. Nah, semuanya berubah dan mungkin mata uang cadangan dunia juga. Kalau misalkan ada sempat dulu yang bilang yuan Cina, mungkin renminbi itu bisa menggulingkan dolar AS. Ya mungkin bukan yuan tapi sekumpulan fiat negara-negara banyak, mungkin bukan cuma satu, yang bakal mengurangi dominasi USD. Jadi dolar AS itu nggak bakal yang memimpin lagi kalau menurut kata teori dana moneter internasional atau IMF di sini. Nah, respons Cina kalau dari tadi kita ngomongin perspektif AS itu udah kasih balasan juga tarif, ya kan, setinggi 84%. Negara lain ditunda 90 hari, yang Cina masih kena sampai setinggi 125%. Dan ini resmi perang dagang yuan tapi diturunin supaya ekspor Cina itu lebih kompetitif. Dan mungkin persiapan, ada yang bilang katanya perang modal sama Amerika Serikat. Jadi Cina memang bisa dibilang lawan yang kuat. Dan kenapa alasannya Cina lawan yang kuat itu mungkin kalau dari segi tarif sama manufaktur pabrikan
itu kita bisa bilang mereka tuh nggak butuh AS. Mereka udah diversifikasi kalau ekspor ke Amerika Latin, ke Afrika, ke Asia Tenggara, negara-negara termasuk contohnya kayak Indonesia. Dan pabrikan Cina tuh bagus. Mereka tuh nggak takut sama automasi. Kayak di Amerika Serikat banyak yang takut robot, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Mereka punya pabrik yang benar-benar otonom, penuh otomatis, semua pakai robot. Dan belum termasuk ada barang elektronik, ada baterai, ada hal-hal yang semua dijual di Amazon. Itu bergantung sama rantai pasokan Cina. Jadi kalau AS mengisolasi diri, kenaikan harga barangnya masif sekali tinggi, signifikan. Kalau kata Scott Galloway, dia bilang Trump itu menyakiti perusahaan dan menyakiti merek Amerika. Kalaupun manufaktur nanti pulang kamu ke AS, nggak membuka lapangan pekerjaan sebanyak dulu mungkin pabrikan tahun 1950-an katanya. Pabrik modern juga butuh keterampilan canggih. Jadi nggak bisa sembarang orang terus akhirnya kerja. Contohnya kayak yang di video ini, pemrograman mesin CNC namanya. Itu butuh pengembangan tenaga kerja, butuh perizinan lebih cepat. Petinggi Trump harus mengakui kalau pekerja AS katanya banyak yang nggak bakal dapat pekerjaan di pabrik baru yang kena dampak tarif ini. Dan Trump sempat bilang dia percaya bisa kok pabrikan dalam negeri Amerika Serikat bisa bikin iPhone sendiri katanya. Tapi artikel Wall Street Journal ini bagus, ngasih tahu dampak harganya kalau misalkan dibikin dalam negeri gara-gara tarif itu sangat mahal, selain upaya besar untuk pindah pabrikan juga dari luar ke dalam negeri. Dan AS nggak sadar kalau mereka juga ada banyak hal yang nggak bisa dihasilkan sendiri, memang butuh negara luar. Kayak coklat, pisang, biji kopi adalah mentahan-mentahan yang nggak cocok sama iklim negara mereka. Jadi pivot sebenarnya nanti kita lihat di teknologi canggih. AI, chip, bioteknologi, itu kalau AS mengisolasi diri dan ekosistem di luar AS, Cina dan kawan-kawan semuanya bisa lebih cepat. Kalau sukses, wah semakin gak bergantung sama teknologi AS. Jadi potensi skenario dengan semua gonjang-ganjing di dunia ini sudah mulai, kita gak bisa mundur. Terus gimana? Bayangkan beberapa skenario. Mungkin yang pertama, perang dagang gak terlalu dramatis tapi sistem global berubah. Jadi sering waktu nanti Amerika Serikat cuman satu pemain besar tapi bukan yang terbesar. Di antara ada banyak negara lain, AS mungkin bukan pusat gravitasinya lagi. Yang kedua, ada skenario ketakutan resesi meningkat dan mengurangi kebijakan tarif akhirnya administrasi Trump. Pasar mungkin tenang sedikit jadinya, tapi kepercayaan udah terlanjur hilang sama pemerintah dan rakyat kepercayaan makin merendah. Ada skenario yang ketiga, itu krisis yang benar-benar besar banget, full krisis, treasury dumping, rantai pasokan hancur, seluruh dunia akhirnya terpaksa ya udah kita kembali berunding. Standar dunia yang baru, mungkin kayak dulu waktu standar emas ada Bretton Woods dan ada hubungannya sama dolar Amerika Serikat. Nah, AS menyerahkan beberapa privilege kalau gitu mungkin demi memulihkan stabilitas dunia. Itu 3 skenarionya. Intinya dunia bakal berubah guys. Nggak lagi kebiasaan normal yang dulu. Dan sebagai investor kalian harus pertimbangin. Yang pertama, cek portofolio kalian. Ada berapa banyak investasi kripto, saham, obligasi, aset lain. Kalian perlu diversifikasi tergantung sama profil risiko kalian. Yang kedua, cadangan cash untuk beberapa bulan. Itu kalau pasar volatil, cash jadi bantal yang empuk. Cash is king. Jadi kalian nggak harus terpaksa jualan aset di waktu yang salah. Yang ketiga, jangan panik. Bakal ada banyak berita dan headline berita itu suka membingungkan. Jangan panik jual, jangan panik beli. Jangan ngambil keputusan karena kalian panik. Pasar bisa naik meskipun beritanya buruk, dan pasar bisa turun meskipun beritanya bagus. Jadi ketidakpastian semua ini bakal butuh waktu untuk pulih, dan kalian harus tetap tenang, harus bersabar, fokus sama kewarasan hidup, jangan sampai risiko yang kalian ambil terlalu tinggi sampai nggak bisa tidur tiap malam. Setelah kekacauan ini semua mereda sih, dugaan saya Bitcoin dan aset komoditi seperti emas itu yang bakal gerak paling cepat dan paling kuat. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like videonya. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen nonton video berikutnya, nyalain lonceng bell itu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.